Halo, kembali lagi di Lensa Tevils dengan video tutorial gitarnya. Pada video kali ini kita akan belajar chord yang sedikit susah, yaitu chord minor yang sedikit susah, yaitu chord B minor. Ini adalah salah satu chord gantung, tapi menurut saya di antara chord gantung yang lain, kalian bisa belajar mulai dari B minor kalau untuk chord gantung. Jadi kalau misalkan bingung, F susah, terus dan chord gantung yang lain susah, startnya di B minor. Sekarang kita belajar bersama Galena Gitar yang kalian bisa dapatkan dengan harga yang murah, tapi juga dengan kualitas suara yang lebih mahal daripada yang seharusnya. Seperti itu ya. Kalian bisa dapatkan di nomor WhatsApp di bawah. Oke, kita akan langsung saja belajar chord B minor. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya chord B minor, yaitu chord gantung yang mungkin saya sarankan chord pertama gantung bagi para gitaris pemula. Nah, pertama-tama seperti biasa, kalau chord gantung itu pasti telunjuknya menekan lebih daripada satu senar. Telunjuknya di senar 1 sampai yang ke-5. Ingat ya, senar 1 sampai yang ke-5, bukan senar 1 sampai yang ke-6. 1 sampai 5 telunjuk di sini. Nekannya ditekan, terus didorong ke arah kiri, sehingga pada saat kalian melihat telunjuk kalian dari mata kalian, itu terlihat bagian dalamnya. Bukan seperti ini ya. Kalau seperti ini, kalian lihat bagian telunjuknya, kalian tidak terlalu kelihatan bagian dalam jarinya. Jadi ditekuk seperti ini. Oke. Lalu jari tengahnya di senar yang kedua, fret yang ketiga di sini. Kalau di satu jadi seperti ini ya bentuknya. Jari manis kalian di senar yang keempat, fret yang keempat, sini. Kelingking kalian senar yang ketiga, fret yang keempat. Nah, lalu bentuknya seperti ini. Oke. Nah, jadi kalian bisa lihat telunjuknya itu agak ditekuk gini ya. Ditekuk gini. Jari tengahnya di sini, manis dan kelingking. Oke. Nah, untuk posisi jarinya seperti ini, kalian bisa lihat jari tengah saya itu ditekuk ya. Tuh. Tekuk, gitu ya, ditekuk. Kelingking dan manis juga ditekuk seperti ini. Jangan lurus seperti ini, jangan juga lurus seperti ini jari tengahnya ya. Nah, itu kelihatan banget. Kalau lurus seperti itu, jadi nanti dia menekan senar yang bagian bawahnya. Dan juga saya sering menemukan kelingkingnya itu seperti ini. Saya contohin yang salah ya. Gimana ya contoh yang salah? Up. Nah, dia begini nih. Nah, begini nih kelingkingnya. Ini juga salah. Nah, kalau misalkan ditekuknya seperti ini, lurus terus ditekuk seperti ini, itu menyebabkan kita cepat pegel, lalu posisinya nggak akan enak gitu ya. Jadi ditekuknya natural aja. Natural itu maksudnya nah kayak gini. Melengkung ya, melengkung. Seperti itu. Nah, untuk jempolnya seperti biasa di chord gantung yang pelajaran lain, di video yang lain, itu pada saat telunjuknya di fret yang kedua, maka jempolnya itu harus di fret yang ketiga, di sini. Bukan di belakangnya. Kalau di belakangnya menyebabkan telunjuknya itu miring, dan posisinya juga jadi nggak enak. Jadi, biar natural, itu di fret yang setelahnya. Setelah telunjuk, 2, setelahnya adalah 3. Jadi jempolnya di fret yang ketiga dan di tengah-tengah neck. Bukan di atas, bukan di bawah. Kalau di bawah juga sama. Jadi kalau misalnya chord gantung kalian belajar itu cepat pegel, nah kemungkinan besar itu gara-gara posisi jempolnya salah. Gitu ya, kadang-kadang terlalu atas, terlalu bawah gitu. Nah, kembali lagi ke posisi jempol. Lalu kita tambahkan jari tengah, manis dan kelingking. Gitu kok semuanya. Untuk B minor, telunjuknya bagian dalamnya itu terlihat kalau kalian lihat dari mata kalian. Lalu posisi lain yang sebenarnya tidak terlihat di tangan kita, yaitu telapak tangan ya. Terlihat di jari ya maksudnya. Terlihat di jari kita itu adalah telapak tangannya. Nah, kalau kalian perhatikan, pundak atau punggung telapak tangan itu kelihatan seperti ini. Gitu. Bukan seperti ini, bukan juga seperti ini. Nah, kalau seperti ini salah nih. Kalau telapak tangannya nggak kelihatan, kalau kalian lihat di cermin ya, kan kalau lihat di cermin itu kelihatan banget. Nah, kalau kalian lihat di cermin posisinya seperti ini, tapi kalau kalian lihat dari mata kalian, telapak tangan itu kelihatan sama mata kalian, nah itu berarti salah. Kalau kalian condong ke depan, telapak tangan kalian itu terhalang sama neck, gitu ya pandangannya. Jadi yang benar seperti itu. Nah, terus kalian lihat punggung tangannya itu terlihat. Terus posisi lengannya itu turun ke bawah. Ini kalau kalian perhatikan, nih saya agak jauhan sedikit. Nah, pundak saya yang sebelah kanan itu lebih tinggi daripada yang sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri itu lebih turun seperti ini. Tuh, lebih turun ya. Terus lengan kalian, ini saya pakai jaket, jadi nempel ke perut atau ke pinggang atau ke badan kalian.
Gitu posisinya ya untuk lengan. Pundak turun, lengan nempel ke bagian tangan. Salah, ke bagian perut ya, ke bagian itu ya, perut dan pinggang gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk bentuk B minor. Nah, kalau membunyikannya gimana? Cara membunyikannya kalian dari senar yang ke-5 sampai 1. Bukan dari 6 ya, tapi dari senar 5 ke 1. Seperti itu. Nah, kalau misalnya petikannya juga 5, 3, 2, 1. Kalau dari senar 6, bunyinya akan aneh kalau kalian dengar baik-baik ya. Masih masuk, masih sih, cuman ya menurut saya janganlah. Dari senar 5 aja. Oke, jadi begitu B minor yang baik dan yang benar. Jadi seperti itu bagaimana cara menekan, membunyikan, posisi tangan, posisi lengan, posisi pundak. Jadi sebenarnya kalau chord gantung itu nggak cuma tangannya aja yang harus kuat, tetapi posisi pundak, lengan, dan juga tangan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kalian latihan-latihan kenapa nggak bisa, mungkin gara-gara posisi pundak, tangan, lengannya salah. Jadi ya nggak bunyi-bunyi. Atau bunyi tapi bunyinya bazi gitu. Seperti itu. Jadi silakan saja komentar di bawah kalian mau diajarin chord apa lagi, diajarin lagu apa, diajarin tips dan trik apa, silakan saja langsung komentar di bawah. Begitu saja video kita kali ini, tunggu saya di video-video selanjutnya. Bye.